Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam pertengahan ibadah kami pagi hari ini Bapa, kami kembali datang bersyukur kepadamu atas lawatan-Mu yang sudah kami nikmati dalam sepanjang puji-pujian kami. Kami dengan percaya Bapa, pujian ini menjadi persembahan kami yang hidup berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan biarlah lewat pujian kami ini Bapa akan menggugah hati-Mu untuk siap mendekati kami lewat kebenaran firman-Mu, karena firman-Mu adalah segala-galanya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa, kami akan mau siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tapi sebelumnya hamba-Mu menyampaikan isi hati-Mu, kami bawa di dalam tangan kemurahan-Mu hamba-Mu. Biarlah otoritas pengurapan daripada Allah akan menjadi bagian hamba-Mu, sehingga setiap ayat yang disampaikan oleh hamba-Mu pagi ini akan membuat kehidupan kami kuat di dalam Engkau untuk menjalani hidup kami yang ada. Oleh sebab itu Bapa, berfirmanlah pagi hari ini, karena kami akan siap untuk mendengarkannya dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Oke, baik. Terima kasih buat Rutan Makale, luar biasa yang sudah mengajak kita untuk memuji Tuhan pagi hari ini. Intinya hari ini mari kita tetap mengucap syukur ya. Dalam segala perkara, bahwa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saya percaya saudara-saudaraku di Rutan Makale dan semuanya tetap mendapatkan kekuatan, penghiburan, ketabahan Kristus yang luar biasa. Terima kasih juga buat para petugas yang hari ini sudah memfasilitasi untuk acara Sumi ini. Tuhan memberkati semuanya. Kita akan dengarkan firman Tuhan pagi hari ini dari Bapak Daniel. Bagaimana Pak? Ya, siap. Apa sudah siap? Ya, sebentar ya, lagi ngatur ini HP-nya sebentar. Bapak Daniel. Ya, sabar. Oke, luar biasa Makale. Makale luar biasa. Terima kasih ya. Ya, sebentar saya lagi ngatur ini. Habis ini nanti ada pujian dari Deborah, Pak. Dari Deborah. Bentar ya. Ya. Deborah siapa itu? Maksudnya? Pak Andreas. Deborah siapa ini Pak Andreas? Oh, dari Pak Andreas. Dari keluarga binaan yang akan bebas dari Semarang. Oh, puji Tuhan yang akan bebas. Oke. Pujian ciptaan sendiri ya. Oh ya, ciptaannya sendiri. Ya, wah selamat ya Deborah. Nanti, oke sebentar ya. Saya siapkan. Oke. Oh. Iya. Puji Tuhan, kalau hari ini kita dapat kesempatan kembali untuk boleh belajar firman Tuhan, ya. Anugerah Tuhan yang luar biasa. Oh, gelap ini buat saya. Bentar ya, saya cari posisi yang tepat. Oke. Kira-kira di Zoom jelas ya? Lihat wajah saya. Jelas. Jelas ya? Baik. Oke, sebentar. Memang agak backlight, Pak. Iya, agak backlight ya sebentar. Kalau ditutup, iya. Lumayan, bentar. Coba agak mendekat. Agak mendekat sebentar. Iya. Bagaimana? Lumayan? Bisa? Udah bagus. Udah bagus ya? Oke. Oke. Iya. Jeff, nanti kamu jalan jam berapa? Mungkin jam 11-an, Pak. Oh, langsung ini ya. Oke. Iya. Oke. Ya. Tuhan berkati, Pak. Ya, Tuhan berkati. Ya. Saya ucapkan shalom, selamat bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Selamat pagi yang ada di Indonesia. Ya, puji Tuhan kita boleh belajar kembali firman Tuhan. Yang di Amerika selamat malam, ya, ikut bergabung, baik. Tadi pagi waktu saya bangun, saya merenungkan sesuatu dalam hidup ini, ya. Kira-kira apa sih yang paling penting dalam hidup kita ini? Ya, saya ulangi, apa sih yang paling penting dalam hidup kita ini untuk kita berjalan mengikuti apa yang Papa mau? Banyak yang muncul di pikiran saya, ya. Tiba-tiba satu yang muncul, ya, tentang tabungan. Nah, wajar toh, biasanya pagi-pagi di samping cari kopi atau cari HP, orang biasanya kalau ada sesuatu yang mau dikerjakan, biasanya ngecek saldo. Betul nggak? Biasanya ngecek saldo. Nah, lalu kalau ngecek saldo, pasti yang dicari, ya tabungannya ada berapa. Wajar bukan kalau kita ngecek saldo terus mikir tabungan ada berapa. Memang seharusnya begitu. Nah, tapi yang tadi pagi, yang Tuhan ingin saya belajar, ternyata bukan tabungan saldo uang. Nah, terus saya tuh merenung, tabungan apa? Saudara, memang konotasinya ya, semua orang. Setiap kali orang itu mendengar kata menabung atau ngajak orang menabung, wajar nggak kalau yang dipikir adalah uang? Wajar. Karena memang urusan tabung menabung, deposito
Dan semuanya pasti biasanya urusan uang. Tapi ternyata tidak. Yang Roh Kudus tanyakan kepada saya tadi pagi ini, ternyata tabungan firman di memori saya. Tabungan firman. Kan Papa berkata lewat Yosua 1, Mazmur 1, renungkan Taurat Yahweh, firman itu siang dan malam. Masih ingat ya? Coba kita buka Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur 1 ayat 2 nanti ya. Udah, Yosua 1 ayat 8. Ya. Janganlah lupa. Dipesan oleh Bapa di surga, jangan lupa memperkatakan, mengucapkan, mengulangi Taurat ini, firman ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan. Nah, saudara, ini perintah untuk merenungkan siang dan malam. Nah, ini tabungan kita yang paling penting yang Papa cari di hidup kita masing-masing. Lagi sekali, inilah tabungan yang Papa minta untuk kita temukan di saldo pikiran kita, memori kita. Ada berapa saldo firman di ingatan kita, di memori kita. Wih. Terus saya senyum-senyum sendiri. Kenapa? Karena ya lucu juga ya. Tuhan itu nanyakannya seperti itu. Wah, keren sekali. Nah, sambil kita mendengar konsep ini, coba masing-masing kita jujur. Ayo, tadi pagi waktu kita bangun, tabungan firmannya sisa berapa? Apa yang kita ingat? Yang di Amerika nanti malam sebelum tidur ngecek saldo juga. Di pikiran kita, di memori kita ada tabungan apa yang masih sisa. Wih, luar biasa. Terima kasih. Dari Lawang bilang iya ya. Dari Borneo sudah komen itu. Saya belum baca ini komen di Facebook dan di Instagram. Tabungan firman. Woi, dari Washington DC siap untuk ngecek saldo firman. Masih ada berapa di hidup kita ini. Oke? Nah, saudara, semua kita wajar. Ketika kita cek saldo di tabungan kita, tinggal sedikit. Wajar toh kalau yang namanya manusia terus panik. Aduh, bagaimana ini? Aku masih perlu ini. Aku masih perlu itu. Tapi nggak ada saldonya. Seharusnya seperti itu juga. Ketika kita ngecek saldo firman di hidup kita, ternyata habis. Artinya nggak ada yang kita bisa ingat lagi firman Tuhan itu. Padahal perintahnya renungkanlah itu siang dan malam. Perintah. Dan ucapkan itu. Saudara, ini sungguh luar biasa. Nah, begitu kita ngecek saldo kita. Woi Pak Jeffrey. Jeff, sorry loh Koden lupa ucapin kamu selamat ulang tahun minggu yang lalu. Ya, puji Tuhan bergabung ini Jeff. Ya. Jadi sama seperti ketika kita ngecek saldo bank kita. Rekening kita. Itu habis. Saudara, maka wajar kita tambahi. Kita carikan. Bagaimana aku bisa ngisi lagi saldoku ini? Kenapa? Kalau masing-masing kita menyadari
bahwa saldo firman Tuhan di tabungan memori kita itu kosong. Kita santai aja, kita tidak merasa kurang apa-apa, tidak merasa butuh apa-apa. Maaf. Betul tidak, saudara? Kalau itu terjadi dalam hidup kita, seharusnya waktu kita sadar saldo firman Tuhan di tabungan memori kita itu habis, harusnya kita langsung cepat ngisi lagi. Firman Tuhan harus kita tambahi terus dalam hidup kita. Puji Tuhan, dari Paulus sudah komen, siap laksanakan untuk selalu ngecek saldo firman Tuhan setiap saat. Puji Tuhan. Saudara, fakta dalam hidup kita, apalagi saudara-saudara warga binaan, maaf, hati-hati dengan kata orang. Hati-hati dengan SMS atau WhatsApp yang saudara terima, atau berita. Jangan yang salah, berita yang salah, SMS, WhatsApp yang salah. Itu kita tabung di memori kita, kita simpan. Makin sakit hati ini. Ya, berapa kali kalau saya melayani, bertemu dengan saudara warga binaan, pasti curhat, wajar. Saya beri waktu untuk mereka curhat. Nah, setiap kali saya dengar mereka curhat, berita tentang keluarganya, entah suaminya, anaknya, istrinya yang kirim berita, atau tetangganya, atau teman baiknya, saya selalu mengatakan waktunya. Perhatikan warga binaan. Saya tanya, kapan sih kalian dengar berita itu? Itu nomor satu saya tanya, kapan? Itu penting. Oh, kira-kira sudah seminggu yang lalu. Nah, kalau sudah seminggu yang lalu, percaya nggak, di pusat beritanya, ya saya harap saudara mengerti kata ini, di pusat beritanya, peristiwanya sudah berubah. Karena sudah seminggu lewat. Tapi jahatnya si kunyuk, peristiwa yang sudah lewat seminggu yang lalu, tetap dibuat ini fakta hari ini, fakta sekarang. Tuhan tolong supaya kalimat saya ini bisa dimengerti dengan mudah. Nah, apa yang terjadi kalau sebuah berita sudah basi seminggu yang lalu? Berarti di tempat pusat peristiwanya itu kan sudah banyak terjadi perubahan-perubahan juga. Tapi jahatnya si kunyuk, di memori tabungan kita, ya perhatikan, di memori tabungan kita, fakta itu tetap hidup sampai hari ini. Padahal yang di sana sudah lewat. Sudah lewat, gak terjadi apa-apa. Nah betul, dari La Borneo, si pusat beritanya sudah berubah lagi. Nah bayangkan, kalau kejadian itu sudah setahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, tetapi bodohnya yang namanya manusia ini. Woi Pak Paulus Wiratno, puji Tuhan, senang sekali bisa gabung. Betapa jahatnya si kunyuk itu memasukkan ke memori tabungan kita bahwa peristiwa itu masih nyata sampai hari ini di saat kita merenungkan kembali. Padahal sudah 10 tahun yang lalu. Maafkan saya kalau saya memberi contoh ilustrasi yang mungkin dibilang jorok, nggak apa-apa lah. Izinkan saya. Karena seperti itu Papa di surga ngajar saya untuk saya selalu memeriksa tabungan apa di memori saya ini. Maaf ya, ini sudah terjadi berapa puluh tahun yang lalu. Cara Roh Kudus ngajar saya. Maaf. Anggap saja sebuah berita, anggap saja sebuah masalah, anggap saja sebuah kejadian,
anggap saja sebuah yang gak enak lah terjadi di hidup kita, ya. Dengarkan. Itu seperti, maaf, jangan marah. Seperti kita kecium kentut, maaf. Ada yang komen, betul juga. Firman yang sering kita dengar banyak yang lupa. Terus ditanya, jadi disimpannya di mana? Sampai kita lupa jadi betul pertanyaan ini. Oke, maaf. Ya, semua kita pasti pernah dikentutin atau tidak sengaja kita kecium bau yang gak sedap itu, maaf. Nah, saya ulangi lagi. Anggap saja semua peristiwa yang gak baik, yang gak enak, yang jelek, ya, semua berita, SMS, WhatsApp, Facebook, sosial media yang lain, atau lewat surat. Ya, zaman sekarang sudah jarang lah orang kirim surat. Pokoknya berita itu. Anggap itu seperti kita sedang kecium kentut. Maaf. Pertanyaan saya. Ya, walaupun gak ada yang ngitung sih. Ngapain sih? Tapi ya, cobalah sekarang kita segarkan pikiran kita. Ayo tolong jawab, saya minta saudara jawab. Paling lama seorang manusia kecium bau kentut itu berapa saat? Saya nggak tanya berapa menit loh saudara. Berapa saat? Saya pernah suatu kali, sebentar, betul. Ya, sebentarnya itu berapa? Cobalah sebut dengan angka 5 detik. Oke. Bisa dengan 10 detik tergantung. Jadi kalau kita mau kecium bau kentut itu nggak sampai menit, saudara. Tolong perhatikan, nggak sampai 1 menit aja, enggak. Kalau sampai ada orang kecium itu sampai 1 menit, cuma ada 2 penyebabnya. Ada yang bilang 10 detik, betul. Dengar ya. Kalau sampai ada orang, maaf, ya, kecium kentut sampai menit hitungannya, nggak usah 2 menit, 1 menit saja. Itu pasti karena orang itu ada 2 hal yang dia lakukan. 1, dia nikmati. Loh betul tidak? Maaf loh saudara, dia nikmati. Oh, ada yang komen, Pak Paulus, ya cuma hitungan detik, kecuali kentut dengan ampasnya. Aduh Pak Paulus ini. Saudara, bukan begitu. Maaf, ini yang pertama. Ya, kalau sampai ada orang kecium barang itu sampai menit hitungannya, nomor 1, pasti orang itu sedang nikmati. Ya, sedang nikmati. Saudara, jadi nggak mau pindah. Maaf loh. Seharusnya kalau kita kecium itu, ya jangan di tempat itu, segera minggir. Betul? Ini ada yang komen, nggak salin anak saya. Ini kok dari Frankfurt, dari mana? Tergantung ruangannya katanya. Ya, walaupun tergantung ruangannya. Tapi kalau tiba-tiba kecium, ya tolong perhatikan. Ya keluarlah dari ruangan itu, jangan tetap di situ. Betul nggak saya ngomong ini? Maka itu saya katakan, kecuali orang itu nikmati. Betul? Ya kalau nikmati ya bisa bermenit-menit, terserah. Maaf. Yang kedua, jangan marah. Kalau sampai ada orang kecium bau itu sampai menit, maaf, berarti hidungnya ada masalah. Cepat datang ke dokter THT untuk periksa. Maaf. Oke? Nah, betapa bodohnya kita. Berita, peristiwa yang sudah berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, masih kita hadirkan seperti fakta itu terjadi sekarang. Betapa bodohnya hidup manusia ini. Saudara tahu ini penyebab. Ya, ini ada yang bilang tukang kentut anak Eli, sudahlah. Ya. Ada yang bilang begini, oh Tuhan, ya penyebab terbesar
pertengkaran suami istri. Karena masing-masing terlalu banyak tabungan di memori si suami dan memori si istri tentang yang dulu-dulu. Pernah ada orang yang saya konseling, nggak bisa Pak, saya lupa. 3 hari sebelum kami menikah. Terus saya tanya, lalu ibu bapak ini sudah menikah berapa tahun? 41 tahun. Wih, saya nggak bisa lupa. 3 hari sebelum kami menikah, mamanya dia, sambil nunjuk pasangannya, mamanya dia bicara sesuatu kepada papa saya. Aduh. Terus saya tanya lagi, lalu mamanya dan papamu ada di mana? Sudah meninggal. Mama dia meninggal 26 tahun yang lalu. Papa saya meninggal 15 tahun yang lalu. Waduh, kalau saudara melihat waktunya ini. Peristiwa yang terjadi 3 hari sebelum menikah. Dan mereka sudah menikah 41 tahun. Dan yang diucapkan mama mertuanya kepada papanya dia. Dan dua-dua sudah meninggal semua belasan puluhan tahun yang lalu. Tapi peristiwa itu masih dihadirkan di hari ini. Kalau saya nggak berkata itu double goblok orang itu. Yang tersinggung berarti itu orangnya. Dah gitu saja. Maaf. Makasih Pak Paulus. Forgive and forget. Betul. Dalam bahasa Inggris bagus. Mengampuni itu forgive. Melupakan itu forget. To forgive is to forgive is to forget. Betul, terima kasih. Kalau kita mengampuni, melupakan. Tapi lagi sekali yang namanya manusia. Gak bisa Pak. Gak bisa saya lupa. Gak bisa. Hari ini kita bertobat. Maaf saudara-saudara yang sedang ikut belajar hari ini. Betapa double gobloknya hidup. Kalau kita masih menabung kata orang, perbuatan orang yang sudah puluhan tahun yang lalu. Masih kita hadirkan di hidup ini. Betapa double gobloknya kita. Saya nggak punya kata lebih halus, maafkan saya. Jangan suruh saya mencari kata lebih halus. Saya pernah mengatakan kalimat ini, ada orang komen, "Hei, kalau memang goblok ngapain diperhalus? Maaf." Ya dengar itu. Saya nggak suka. Kalau saudara memang nggak goblok, ya sudah jangan tersinggung. Karena banyak orang double goblok. Mengingat terus yang dulu-dulu. Dengarkan baik-baik. Untuk apa? Saudara, maka itu kita harus menyadari apa yang kita tabung di hidup kita. Berupa apa? Lagi sekali, ayo kita tabung firman. Tabung firman. Tabung firman. Terus penuhi hidup ini dengan firman. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu. Oke. Kita lihat ayat kedua. Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Tuhan berharap setelah kita mendengar fakta ini, ya, lelah hati, betul. Ini dari Martapura, betul. Capek hati ini. Kalau nyimpen sampah-sampah yang dulu capek. Beban hidup sehari aja sudah berat. Apalagi beban yang 10 tahun lalu dipikul sampai hari ini. Aduh, celaka sekali. Oke. Lihat ayat 2 Mazmur 1. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Betul, sampah harus dibuang. Hanya orang gila yang suka nyimpen sampah. Nah, lebih ketahuan lagi. Sudah double goblok, gila lagi, maaf. Betul? Lihat itu, hanya orang gila yang suka nyimpen sampah. Terus dikantongin, sampah itu masukin kantong-kantong plastik. Wah, jadi banyak. Kemana-mana dibawain.
Kalau mau dibuang cemara, itu orang gila. Maaf ya. Jadi yang suka nyimpen sampah sudah double goblok, gila lagi. Maaf. Biar kita bertobat sungguh-sungguh. Ayo suami istri stop. Bicara yang dulu stop. Sahabat, saudara, jangan bicara yang dulu, buang. Udah nggak ada gunanya lagi. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahweh. Dan yang merenungkan Taurat itu kapan dan kapan? Siang dan malam. Terus direnungkan. Nah, saya kembali lagi. Wajar. Dengar ya. Kalau ada manusia suka mengulang-ulang ngecek saldo, wajar. Ya, ada dua alasan untuk orang itu ngecek saldo. Satu, berharap ada yang nambah. Dua, puas kalau saldonya angkanya panjang sekali. Ya, bilangannya itu sampai 12 digit. Waduh, kalau sampai 12 angka itu berapa ya? Lalu ada yang sampai 16 digit, 16 angka. Wah. Nah, hal kedua, orang yang suka ngecek saldo, yang pertama tadi berharap ada yang nambahin atau tambah. Yang kedua, puas melihat angkanya panjang-panjang itu. Nah, seharusnya seperti itu. Saudara dan saya ngecek tabungan di memori kita. Firman Tuhan kita cek. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saldo firman-Mu segini di hidup saya. Puji Tuhan. Dan harap ada tambahan hari ini. Wajarnya harusnya begitu. Oh ya, ayo kita tambahi hari ini. Puji Tuhan. Yang kedua, ayo cek saldo dengan menghitung. Wih, sudah berapa banyak firman ya yang tersimpan di memoriku ini. Sudah berapa banyak. Wah, luar biasa saudara. Ada seorang hamba Tuhan ini di Facebook bilang, untuk tidak tersinggung dan kepahitan, kami setiap tahun selama 22 tahun menikah ini hamba Tuhan, selalu ucapkan janji nikah di hadapan anak kami dan Bapak Yahweh. Wow, ini perlu ditiru ini. Ya, ada seorang hamba Tuhan, terima kasih Pak Yefta Lesnusa, punya acara 22 tahun menikah, dan setiap ulang tahun pernikahan mengucapkan janji nikah di hadapan anak-anak dan di hadapan Bapak Yahweh. Luar biasa. Dari Palu, sangat diberkati dengan pengajaran tentang pengampunan. Belajar dari seorang Yusuf. Yohanes selalu membagikan sharing ini. Puji Tuhan. Ya, sharing ini kepada orang-orang di sekitar dan orang yang jauh, yang masih sulit mengampuni. Rugi, saudara. Menabung kebencian. Menabung kepahitan. Ingat, setiap kali kita mendengar kata menabung, harus. Ya, saya ulangi. Setiap kali kita mendengar kata menabung, harus diingat. Pasti ada bunga. Ya, wajar itu. Karena itu hukum ekonomi. Pernahkah saudara tahu? Tabungan kepahitan. Artinya kepahitan yang kita tabung. Tabungan kebencian, tabungan kemarahan, tabungan kekecewaan. Bunganya ada. Perhatikan. Dan saya mau katakan kepada setiap kita yang belum mengerti, supaya hari ini mengerti. Tabungan di bank neraka, ya tolong catat. Tabungan di bank neraka, itu bunganya selalu tinggi dalam nama Yesus. Catat ini. Saya ulangi, tabungan di bank neraka itu selalu diberi bunga tinggi. Saya nggak tahu bunga bank sekarang umum berapa.
berapa persen, saya nggak tahu. Tapi bunga bank neraka berani memberikan bunga sampai ribuan persen. Catat ini, jangan lupa. Wih, ngeri sekali. Ini yang kita harus tahu. Jadi kalau ada orang menabung di bank neraka, yaitu tabungan kebencian, dendam, iri hati, sakit hati, kecewa, dan sejenisnya. Ingat ya saudara, di bank neraka itu bunganya tinggi. Jadi jangan marah kalau saya berkata double goblok. Aduh, menabung di bank neraka itu mengerikan sekali. Puji Tuhan, tabungan bank surga, wih, bunganya lebih besar lagi daripada tabungan bank neraka. Katakan amin untuk itu. Maka itu sambil mendengar kebenaran ini, ayo masing-masing kita meriksa. Tabungan apa yang ada di memori kita saat ini? Ya, tabungan apa? Takut, jadi lebih baik jangan menabung di bank neraka. Betul. Dari Martapura, komen, oh ngapain nabung di bank neraka? Saya nggak mau. Karena kalau kita menabung di bank neraka, berarti kita sedang nguntungin setan. Aduh. Woi, ada yang komen. Jika sudah mengampuni, dan ketika bertemu, orang yang menyakiti saya, respon hati saya sudah biasa saja. Apa itu sudah berkenan di hati Bapak? Sudah. Jadi kalau kita sudah mengampuni dan ketemu orang yang menyakiti itu dan hati kita nggak ada apa-apa, berarti sudah normal. Yau Yusuf, aduh maaf Papa lupa. Nanti ya Papa kirim. Ini yang kita harus tahu. Oi, dari Ibu Melati. Akar pahit tidak membuat kebahagiaan, tetapi merusak hubungan kita dengan Tuhan. Betul Bu Melati. Saya ulangi. Komen ini. Akar pahit tidak membuat kebahagiaan, tetapi merusak hubungan kita dengan Bapa di surga. Sebab tidak bisa melupakan yang dulu. Ya, sebab bisa melupakan yang dulu. Tuhan mau kita mengampuni. Tabunglah firman untuk direnungkan. Amin. Dan dibagikan pada orang lain. Betul. Ayo. Kalau kita punya tabungan harta, ayo kita bagi juga. Jangan cuma dilihatin saldonya. Enggak. Kita bagi. Ada orang-orang yang memerlukan itu. Jadi saudara, kalau kita mau menabung yang benar di bank surga, bukan bank neraka ya. Wih, bunganya itu luar biasa. Ya, ada yang ingatkan ini dari Palu. Ya, setelah kita mengampuni, ayo ajak orang itu makan. Kita yang bayar, jangan suruh dia yang bayar ya. Awas itu. Itu cara Tuhan untuk bekerja di hidup kita. Nah, oke. Oh, ada yang bentar tanya dulu. Dari Lampung. Apakah emosi juga sama dengan sakit hati? Ya, karena aku ini gampang emosi. Tetapi aku tidak pendendam. Gimana? Tolong dijelaskan. Baik, saya akan jelaskan. Manusia itu memang diberikan satu kuasa di dalam emosi kita. Ya, itu wajar. Itu Tuhan yang beri. Maka itu kalau orang nggak punya emosi, dia itu robot. Betul nggak? Emosi kan hubungannya ke perasaan. Tapi kata emosi yang sering kali muncul, itu karena kita marah. Dengar baik-baik. Tuhan Yesus pun pernah marah. Tuhan Yesus pun pernah emosi. Tapi tolong perhatikan, tapi satu, jangan emosi karena kita merasa paling benar. Ada loh orang suka emosi karena dia sombong. Nggak bisa aku melihat begini, nggak bisa. Nah, di dalam ilmu jiwa ada penyakit, ya istilah Indonesia saja. Penyakit ini dalam kejiwaan
orang itu nggak bisa melihat hal yang miring. Barang yang nggak lurus orang itu nggak bisa ngelihat. Rasanya nggak enak. Nah, itu memang ada satu penyakit. Kalau saya berkata penyakit dengan diartikan yang gede-gede. Nah, jadi sulit dia tuh kalau lihat barang miring itu nggak bisa. Nah, jangan emosi pada orang yang ada di sekitar saudara yang selalu miring-miring. Ngerti kata ini? Kita nggak boleh. Berarti kita sombong. Karena kita memaksa orang itu untuk tetap lurus seperti kita. Nah, kalau ini emosi itu salah. Saudara sombong sekali. Karena saudara merasa diri paling benar dan saudara maksa orang untuk saudara ngikuti. Maaf, untuk orang itu ngikuti cara saudara. Oke? Yang kedua, emosi itu boleh. Dasar hati kita. Karena kita sayang dia. Kenapa kamu kok salah terus? Kalau kamu salah terus gini hidupmu mau jadi apa? Nah, itu emosi kita luapkan. Tapi bukan karena jengkel dan bukan karena kesombongan kita. Tapi justru karena kasih. Untuk menolong dia. Supaya hidupnya itu benar. Jadi jelas yang dari Lampung tadi tanya boleh emosi. Tapi bukan karena kesombongan. Karena kita merasa diri paling benar. Dan kedua, bukan karena jengkel. Apalagi karena dendam. Terus kita emosi. Hancur itu nanti. Shalom. Hamba Tuhan yang dari Samarinda. Pak Agus Senarsa. Ya. Jelas yang dari Lampung. Saya lanjutkan. Kembali ke Mazmur 1 ayat 2. Ada satu kata ini yang akan menolong kita untuk kita tahu tabungan model apa yang kita pakai. Tetapi yang kesukaannya. Ya, kesukaannya. Nah, saya beri contoh uang lagi. Gak ada manusia di dunia ini yang tidak suka uang. Oke? Kalau ada di dunia orang gak suka uang, dia itu orang aneh. Betul ya? Nah, maka orang yang kesukaannya uang, wajar dia nabung. Nabung uang itu. Maka itu kalau kesukaan kita ialah Taurat Yahweh. Kalau kesukaan kita firman Tuhan. Maka yang kita tabung ya yang kita sukai. Oke, dari Manado ada yang tanya. Jika kita sudah mengampuni, apakah kita duluan yang ambil inisiatif untuk telepon atau WA atau tunggu dia duluan? Nah, jawabannya tergantung keadaannya. Ya, tergantung. Tapi berbahagialah kita kalau kita selalu mendahului. Ini perintah Tuhan dalam surat Paulus. Hendaklah kamu saling mendahului untuk memberi hormat. Hendaklah kamu saling mendahului untuk menyatakan kasih. Jadi secara umum kita harus mendahului. Ya tanya aja apa kabar. Apalagi kalau kita tahu hari ulang tahunnya. Ya kita kirim doa atau WA selamat ulang tahun. Begitu ya. Nah, caranya ngecek. Ini pertanyaan bagus, saya baca lagi. Jika kita sudah mengampuni, apakah kita duluan yang ambil inisiatif untuk telepon atau WA? Atau tunggu dia duluan? Nah, saya beri contoh. Caranya ngecek gampang sekali. Ya, satu. Kalau kita mendengar berita, orang itu, ya, kalau kita mendengar berita, orang itu, yang menyakiti kita itu, ya, yang dulunya kita nggak suka, ya, dulunya nggak suka loh, sekarang sudah berdamai. Suatu hari kita dengar berita orang ini sukses, orang ini tambah kaya, orang ini anaknya bisa sekolah luar negeri. Maaf, ini contoh. Periksa hati kita. Waktu kita dengar firman, dengar situasi keadaan orang yang pernah nyakiti kita itu berhasil sukses begini, jujur, hati kita bagaimana? Saya tanya bagaimana dulu. Belum saya jelaskan.
Yang kedua, kalau kita mendengar berita yang menyedihkan dari orang yang pernah nyakiti kita, aduh rumahnya terbakar, anaknya kecelakaan, maaf ya, tanya lagi, hati kita bagaimana? Nah, bagaimana ini tergantung kita. Saya harap saudara mengerti. Kalau kita sudah mengampuni, ketika mendengar berita orang itu sukses, berhasil, dan kita ikut bersuka cita, dan kita memberi ucapan, selamat ya, anakmu luar biasa pencapaiannya. Selamat ya, usahamu berhasil, saya dengar itu. Dan ketika kita mendengar yang sebaliknya, orang yang pernah nyakiti kita itu mengalami musibah, terus kita bilang, aduh apa yang bisa aku bantu ya dalam keadaan seperti ini. Ikut merasakan kesedihannya. Maka jawabannya, saudara benar di mata Tuhan. Tapi, dengar, kalau saudara reaksinya mencibir, nggak suka kalau mendengar orang yang pernah nyakiti saudara itu sukses. Paling-paling, nah. Atau ketika mendengar yang jelek tadi itu, oh ya, terus gimana keadaannya? Tapi motivasinya lain. Nah, saya harap saudara mengerti. Dari situ kita bisa tahu kita sudah mengampuni orang itu atau belum. Uang tetap di dompet, jangan uang yang mengatur kita. Betul, ini dari Nabiri. Ada yang komen. Ada yang tanya lagi di Facebook. Di Instagram. Bagaimana kalau kita sudah minta ampun tapi orang itu masih tidak mau menerima dan masih dendam dengan kita, apa harus kita lakukan? Nah, kalau kita sudah berdamai tapi orangnya nggak mau berdamai, nggak apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Karena urusan kita dengan dia sudah selesai. Urusan kita dengan Tuhan juga sudah selesai. Begitu ya yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan dalam hidup ini. Oke, kita lanjutnya. Bentar, kita lanjut. Ya benar, biarin aja. Begini, hanya Tuhan yang benar. Kita hanya dibenarkan. Jadi jangan merasa benar. Woi, terima kasih Pak Pendeta Jeffrey Siu. Hanya Tuhan yang benar. Kita hanya dibenarkan. Jadi jangan merasa benar. Supaya tidak jadi hakim. Yang dihakimi oleh standar kebenaran. Yang kita pasang buat orang lain. Saat kita khilaf atau apa. Makasih ya. Ini luar biasa. Oke ya. Jadi hebat. Oh, dari Brisbane. Iya. Oke, nggak apa-apa kalau dia nanti bisa didengar lagi ya. Maka itu kalau kita memberi deposito, jangan sampai ya deposito yang salah ada di hidup kita. Puji Tuhan. Ya, kita lanjutkan. Kembali ke Mazmur 1 ayat 2. Ini kata penting, satu kata saja. Ya, satu kata saja. Tetapi yang kesukaannya. Ini kata penting. Kesukaannya. AYT, yang kesenangannya. Terjemahan lama, yang suka akan hukum Yahweh. PIS, yang suka melakukan perintah Yahweh. MELT, sama. Namun kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh. FIA-nya Filipus. Nah ini loh, kita harus cek kesukaannya apa. Kesukaannya apa. Melainkan yang bersuka cita dalam mengerjakan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Kesukaannya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan. Ini kesaksian cukup banyak. Ya, di antara kita yang rajin belajar firman. Ya, via sosial media ini, Zoom. Ya, via YouTube. Lalu via Instagram, Facebook. Ya saya itu banyak komen. Dan saya bersyukur. Ya, mereka berkata gini saudara-saudara ini. Aduh, ini kalau satu hari aja nggak belajar firman. Seperti ada yang kurang di hidup ini. Wah,
Waktu saya dengar suara-suara itu berkata seperti itu, bilang, ini yang kesukaannya ialah firman Tuhan. Maka itu perlu sekali kita menanyakan di hidup kita, apa kesukaan kita? Maaf, ada nggak orang yang kesukaannya gosip? Oh banyak. Ada nggak orang yang kesukaannya kulaan gosip? Waduh, itu lebih celaka lagi. Kalau sampai kulaan itu. Tahu ya kata kulaan itu? Beli barang dan dijual lagi. Nah, tukang gosip itu selalu kulaan gosip. Kalau nggak ada yang nelpon dia, ngajak dia gosip, dia tuh cari saling langganannya itu, ya, yang langganan suka, apa istilahnya, apa itu? Kalau orang punya toko dan datang, apa ya, jual barangnya itu loh, maaf, nah itu ada langganannya, betul? Nah kalau langganannya ini nggak datang, dia telepon tukang gosip, sales, betul, ya. Nah, ini kalau salesnya nggak datang, dicari oleh tukang gosip itu. Maaf. Ada kabar apa? Kalau ngerumpi masih enak, Willy. Ini lebih dari ngerumpi, jahat ini. Kulaan gosip. Cari berita. Maaf ya, mudah-mudahan nggak ada di antara kita yang seperti itu. Sudah tukang gosip, kulaan gosip lagi. Aduh. Tuhan tolong kami, ampuni. Maka itu kita harus cek, apa kesukaan kita? Ya, apa kesukaan kita? Wow, dari Atlanta ada yang komen. Pak tanya, Pak, bagaimana kalau cara menghadapi orang yang susah minta maaf? Padahal jelas-jelas dia yang salah. Aduh, Papa juga sering ketemu orang seperti itu. Aduh, menyedihkan, susah. Dalam mulutnya nggak pernah ada kata maaf. Karena dia merasa benar terus. Nah, jawaban Papa, Faith, ya udah, tetap sebagai saudara. Biarin, satu hari dia akan kejeduk sendiri. Satu hari dia akan kebentur sendiri. Ya. Walaupun dia sudah kebentur, kejeduk, orang yang seperti itu susah untuk berkata maaf. Selalu cari alasan. Oh, maksudku nggak begini kok. Maksudku begitu. Ya sudahlah. Jadi hati kita jangan terkotori anak oleh perbuatan orang yang susah minta maaf. Karena nggak tahu loh, ada orang yang punya penyakit begitu, saudara. Ya, ngeri sekali. Apa penyakitnya? Nggak pernah sadar dia itu salah. Nggak pernah. Selalu benar. Walaupun sudah ketahuan dia salah, dia berkata, maksudku nggak begitu. Ya sudah. Capek menghadapi orang seperti itu. Orang sombong. Ya sudah biarin. Karena hanya satu-satunya orang yang ditentang oleh Bapa di surga adalah orang sombong. Jadi nggak apa-apa, biarin saja. Lagi sekali, apa kesukaan kita? Woi Nesia, senang sekali Bapak ikut belajar. Gimana kabarnya Bi? Ya. Saudara, jadi kalau kita sudah pasti menabung yang benar, yaitu menabung firman, dan bunganya luar biasa, maka hidup ini hebat sekali cara Tuhan mimpin. Ya, dari Manado sering kita yang minta maaf duluan supaya nggak ribut. Puji Tuhan. Ya, jadi begitu. Yang Tuhan, Rutan Bantul. Puji Tuhan, terima kasih firman-Nya. Ya, baca dulu ya komen dari Rutan Bantul. Apa ini? Terima kasih firman-Nya betul-betul menyentuh setiap kami. Rutan Bantul izin mundur. Oh, ya udah. Tuhan berkati ya. Ya dari Bantul ada beberapa saudara kita sudah keluar duluan. Oke, boleh share, silakan bagi. Yuli, nggak apa-apa. Semakin banyak orang mengerti firman ini. Jadi apa yang kita simpan, tabung di hidup kita? Wow, dari Halmahera. Setelah mendengar dan belajar banyak tentang firman Tuhan akhir-akhir ini, jadi sering berkata dengan diri sendiri, kemana saja selama ini? Ya itulah, karena
ketika gereja sibuk hanya ngurus fasilitas, ketika gerejanya sibuk untuk maintenance, merawat gedung, merawat AC, alat musik semuanya, ketika gerejanya sibuk mikirkan organisasi, lupa akan fakta hidup sehari-hari. Betul, dari Halmahera. Puji Tuhan untuk ingatan ini. Setelah mendengar dan belajar banyak tentang firman Tuhan akhir-akhir ini, jadi sering berkata dengan diri sendiri, kemana saja selama ini? Dari Samarinda, benar. Banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak menyenangkan. Tapi itu adalah ujian buat kita. Agar bisa lulus dan kita semakin dewasa dan diperkaya akan hal-hal baru. Puji Tuhan, kalau kita mau menerima fakta itu. Terima kasih Bapak. Marah, tegur, boleh atau bisa. Tapi yang menciptakan damai, puji Tuhan. Dan menciptakan kerukunan. Berkat Tuhan mengalir. Betul, Mazmur 133. Oh, terima kasih Bapak. Kalau saudara dan saya hari ini mengambil keputusan, kesukaan kita adalah menabung firman Tuhan. Wah, saya sapa dulu cucu saya. Wah, misalnya, ya, oh ini dia cerita, ya tentang, misalnya kalau lihat papa mama, ya marah-marah, sore sebelum tidur papa mama berpelukan. Wow, bagus sekali ya, misalnya. Salam ya buat papa mama, ini cucu saya dari Samarinda. Oh, puji Tuhan, seperti itu. Harusnya kita mengerti kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jadi cek ya, apa kesukaan kita. Kembali ke Yosua 1 ayat 8. Wih, dahsyat. Kalau kesukaan kita firman Tuhan, dan kita merenungkannya siang dan malam, dan firman itu gak pernah kosong dari mulut kita. Hasilnya ini loh saudara, Papa, terima kasih. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Ya, memperkatakan. Ya, AYT. Kitab Taurat ini tidak boleh jauh dari mulutmu. Tidak boleh jauh. TL. Janganlah isi kitab Taurat ini lalu atau lewat daripada mulutmu. BIS. Buku hukum itu ya harus selalu kau bacakan kepada umatku. Pelajarilah buku itu siang dan malam. Oke. Nah, lihat itu. Jadi kita tahu bagaimana kalau yang keluar dari mulut kita itu apa. Yosua 1 ayat 8, Papa di surga minta. Firman itu jangan lewat dari mulut kita. Harus ada penuh di mulut kita. Jelas ya saudara? Ini luar biasa. Hendaklah FYH, hendaklah engkau selalu mengingatkan mereka akan hukum-hukum ini. Dan engkau sendiri harus merenungkannya siang dan malam. Serta menjaga supaya engkau mentaati semuanya. Hasilnya apa? Dengan demikian engkau akan diberkati dan selalu berhasil. Nah ini loh dampaknya yang luar biasa. Saudara, maaf. Pernah gak ketemu orang ngomong apa saja? Selalu ada kata-katanya dia, katanya dia, katanya dia, katanya. Berarti orang itu yang ditabung adalah kata orang. Tapi kalau yang kita tabung itu firman Tuhan, berarti kita bicara apa saja, pasti yang keluar ya apa yang ada di mulut ini. Dari Lampung, menabung firman Tuhan bunganya damai sejahtera. Surga ada dalam hidup kita. Semua berbunga-bunga dan indah. Puji Tuhan. Betul sekali. Ya itulah kehidupan saudara yang menyenangkan sekali. Terima kasih Bapak. Kalau ini hidup ini penuh dengan firman. Penuh dengan firman. Ya istilah saya. Saudara pernah mencet sesuatu bukan? Biasanya pasta gigi, ya atau salep atau apalah yang kita pokoknya kita
pencet. Ya, dengerin. Hidup yang tabungannya penuh dengan firman. Ya, dengar itu. Hidup yang tabungannya penuh, saldo penuh dengan firman. Ini istilah saya. Dipencet hidung, ya keluar firman. Dipencet telinganya, ya keluar firman. Mau dipencet dimanapun, keluarnya firman. Karena tabungannya firman. Gampang ya kalau kita mengerti ini. Nah, maka itu cek. Saudara kejeduk, saudara kepencet, saudara keinjak. Ngerti istilah ini? Yang keluar apa dari mulut ini? Makian, kebun binatang, atau yang lain? Maaf. Jadi orang yang tabungannya firman, maka digencet, dipencet, diinjak, diapakan saja. Yang keluar adalah firman. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Tidak boleh jauh dari mulut ini. Renungkan itu siang dan malam. Terima kasih Bapak. Ya, ada yang komen. Kalau menabung kata orang sama dengan nabung sampah. Setuju. Kan bodoh nabung sampah. Maaf lagi sekali. Yang suka nyimpen sampah itu orang gila. Maaf. Belum selesai. Yosua 1 ayat 8. Ini loh dahsyat hasilnya. Ya, perhatikan dahsyat hasilnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, ini keren. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Luar biasa. Terima kasih Bapak. Senang gak sih? Perjalanan kita selalu berhasil dan kita selalu beruntung. Ya suka dong. Mana ada orang suka gagal, suka buntung, ya nggak mau. Jadi saudara, bukan karena rajin doa puasa, bukan karena rajin memberi persembahan, bukan karena rajin doa pagi, bukan karena rajin baca Alkitab, tapi kalau nggak suka firman, loh kok aneh. Saya pernah ketemu ada orang rajin baca Alkitab. Wih, hari-hari ini di grup-grup WA banyak ya, kelompok-kelompok baca Alkitab. Wih, namanya macam-macam. Maaf saya berkata. Bacalah Alkitab tiap hari. Mau sekian pasal setiap hari. Tapi kalau firman itu nggak saudara tabung, nggak penuh di mulut, nggak penuh di hati, tetap nggak ada gunanya. Walaupun rajin baca Alkitab. Karena hidupnya nggak berubah. Maafkan saya. Ya, firman harus dilakukan. Betul Rino. Firman harus dipraktekkan. Itu fakta. Maka itu hari ini kita ngecek. Siapa yang ngatur hidup ini? Kita harus mengalami perubahan. Harus. Ayat terakhir. Supaya kita makin berkenan di hadapan Tuhan. Hidup makin menyenangkan Dia. Hidup makin sungguh-sungguh dengan Dia. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Apa yang jadi pikiran kita setiap hari? Firman Tuhan harus dihidupi, betul. Filipi 4 ayat 8. Oh, terima kasih. Nah, ini hasilnya. Kalau firman itu jadi tabungan kita, deposito kita. Seperti saudara nabung uang, saudara deposito bank di bank. Maka hasilnya seperti ini. Ya. Ya Steve, apa kabar kamu? Udah lama ini Papa nggak ketemu ya. Lihat. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya. Saudara-saudara. Semua yang benar. Semua yang mulia. Semua yang adil.
semua yang suci, semua yang manis didengar, ya, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, ini hasilnya. Kalau hidup kita di tabungan memori kita ini isinya hanya firman Taurat Tuhan, kesukaan kita tidak yang lain, hanya firman, maka buah pikiran kita ini tertulis di Filipi 4 ayat 8. Ya, terima kasih An. Ini saya baca FAY-nya. Saudara sekalian yang saya kasih, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. 1, 2 yang baik, 3 yang adil. Renungkanlah 4 hal-hal yang murni, 5 yang indah, serta kebaikan dan keindahan 5, 6, 7 ya, di dalam diri orang lain. Ya, saya ulangi, renungkanlah hal-hal yang murni dan indah serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Tuhan dan bersukacita. Nah, FAY-nya lebih bagus. Terima kasih. Ada yang komen, khotbah-khotbahnya pastor menolong kami tidak jatuh dalam dosa dan memberkati. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Luar biasa. Betul. Khotbah yang di YouTube menemplak walaupun tidak mudah dilakukan. Tapi Tuhan menolong kami. Puji Tuhan. Ya, dari Facebook ada komen. Memang, sedangkan pikiran kita adalah medan pertempuran. Firman Tuhan adalah misilnya. Wih, betul, misilnya. Yang luar biasa. Dan perisai yang kuat. Karena untuk menangkis peluru si kunyuk. Haleluya. Makasih Pak Bagus. Betul, firman ini luar biasa kalau kita tabung di hidup kita. Jadi yang suka nabung kemarahan, yang suka tersinggung, ya, yang terlalu halus perasaannya seperti tahu Jepang. Yuk kita berubah mulai hari ini, ya. Jangan kita mau dirusak, maaf, atau dirasuk oleh si iblis. Pikiran kita, ya, dikacaukan dengan semua firman-firman si kunyuk itu. Kita tidak boleh mau, ya, buang semua yang berupa sampah-sampah dalam hidup kita. Hanya firman yang kita simpan dalam hidup ini. Ini kita harus lakukan. Apa tabungan kita selama ini? Sungguh saudara, kalau firman kita tabung, aduh hidup ini luar biasa. Sangat menyenangkan. Bahagia, sehat. Karena firman itu obat. Kalau obat itu, ya, apalagi firman itu obat yang paling hebat, paling manjur. Maka hidup ini luar biasa. Oke? Lakukan firman dan periksa saldomu hari ini. Saldo apa? Saldo kebencian, saldo kemarahan, saldo dendam, kekecewaan, tersinggung, jengkel, buang, tabung firman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat menjadi pelaku firman. Dan hidup ini pasti sehat, hidup ini pasti bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, saya kembalikan ke host. Baik. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Hari ini firman Tuhan mengorek-ngorek hati kita semuanya ya. Jadi kita juga digelitikin sesuatu yang luar biasa ya, karena tabungan kemarahan, tabungan kebencian itu kan aneh ya saudara ya. Ternyata banyak ya. Ya. Tapi ternyata begitu ya Pak ya, banyak memang kita Iya. yang rasa. Ternyata yang kita tabung adalah hal-hal yang negatif ya. Jadi mari kita ubah hidup kita hari ini untuk kita boleh nabung yang baik ya, nabung kasih saja ya. Amin. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu, saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang
ada sesuatu dalam hati saudara yang mungkin jadi ganjalan yang saudara ingin tanyakan, atau apa saja, saudara boleh bertanya ya hari ini ya. Mungkin ada masih beberapa waktu ke depan, silahkan kalau ada yang ingin bertanya, silahkan, daripada mengganjal di hati saudara. Ini kesempatan saudara. Ya. Bora, boleh bertanya betul Bora yang mau bebas itu loh. Silahkan, kalau memang mau bertanya. Atau siapa saja lah boleh. Ya. Jadi kalau ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu. Ini kesempatan untuk saudara, mungkin tempat yang tepat untuk kita bertanya ya. Boleh juga yang mau memberi kesaksian pengalamannya. Nggak apa-apa. Betul. Kesaksian juga boleh ya. Iya, boleh. Pak Yusuf mau bertanya ya? Mau bertanya sama Papi Andreas. Oh, sama Pak Andreas. Monggo, silahkan. Papi Andreas, gimana kami udah dihubungin belum sama Pak Romas? Apa? Bagaimana mau urusan asimilasi kami? Saya kira gimana Papi? Belum jelas. Maksudnya apa? Ngurus apa? Asimilasi. Apakah Asimilasi. Ya. Asimilasi itu kan harus ada dua bapas kan. Kalau Pak Yusuf meminta bantuan saya, harus ada bapas dari Malang, juga bapas dari Metro. Jadi lebih baiknya enaknya satu bapas saja. Jadi bapas kira-kira orang Metro yang bersedia untuk menjadi penjamin, supaya tidak ribet, karena beberapa yang kali kami lakukan, mereka ya para petugas bapas itu inginnya satu bapas saja. Jadi dia nggak mau ingin dua bapas gitu loh. Jadi malah ribet gitu loh. Kami siap. Hah? Terima kasih. Semoga Ya itu Yusuf, itu kacamatanya udah siap itu, kasih tahu Bu Ailanda udah bisa dibeli gitu. Oh iya, terima kasih. Tuhan Kacamatanya ya. memberkati. Ya. Yuk. Silakan Deborah. Tunggu dulu. Tunggu Pak. Ini ada yang dari Zoom, dari Instagram ada yang tanya. Shalom Pastor. Bagaimana cara yang sederhana kita mulai agar bisa menyukai firman? Ya, firman itu makanan. Firman itu kebutuhan hidup. Kalau kita nggak merasa butuh firman, dan kita merasa nggak butuh makan, ya pasti nggak suka firman. Ya, firman itu kan makanan, kata Tuhan Yesus. Jadi, yang tanya di Instagram, ayo periksa, kenapa nggak suka firman? Ya, jadi lagi sekali, kalau kita sadar firman itu kebutuhan hidup kita, firman itu makanan yang paling sehat, firman itu obat yang paling manjur, otomatis kita akan suka firman. Oke, lanjut. Oke, baik. Saya jadi ingat juga firman Tuhan di kitab Ayub ya Pak ya. Walaupun Ayub itu benar, sepertinya benar di hadapan Tuhan, tetapi ketika dia berdebat dengan Tuhan, dengan proses yang diizinkan, jadinya dia terjebak dengan merasa diri benar ya Pak. Iya, bahaya sekali itu. Ya, karena itu menjadi seperti kayak pertahanan dirinya dia, untuk dia bisa jadi kayak kesombongan juga sih. Betul, betul sekali. Ya. Jadi sikap merasa diri benar itu memang sangat berbahaya sekali ya. Baik, saudara. Mau tanya? Oh, silakan Pak. Habis. Aku terima ada apa? Halo? Atau nanti Silakan. dari LP Semarang Pak. Oh ya, setelah Semarang ya. Ada waktu mereka kan terbatas. Oke, terima kasih Pak Andreas. Silakan dari Semarang dulu, nanti baru Pak Barnabas. Monggo silakan dari Semarang untuk bersaksi. Sambil nunggu Semarang, ada salam untuk semua saudara warga binaan dan ikut Zoom, ikut Instagram, Facebook dari Prista Bayu. Salam semuanya. Puji Tuhan. Ya, lanjut. Silakan Semarang. Oh, langsung mau nyanyi ya? Atau salam. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Shalom Pak Andreas. Ya. Salam juga. Shalom Pak Daniel. Shalom. Perkenalkan, nama saya Deborah. Saya mau bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu begitu baik di dalam kehidupan saya. Saya ada di sekolah kehidupan ini, divonis 13 tahun 6 bulan. Sebentar. Itu kata bagus, sekolah kehidupan. Aduh, luar biasa sekolah kehidupan. Terima kasih, Deborah.
jelas lulus dia, Pak. Iya, puji Tuhan. Tanggal 13 Februari saya akan segera bebas dan menjalani hukuman saya 10 tahun 9 bulan. Yang saya rasakan bahwa selama saya tidak di sekolah kehidupan ini, saya merasa bahwa tanpa Tuhan itu Recording in saya tidak ada. progress. Gitu. Ada sebuah ayat emas yang selalu menguatkan saya, yaitu di Mazmur 63 ayat 9, jiwaku melekat kepadamu, sebab tangan kananmu menopang aku. Ayat itu yang selalu menguatkan saya bahwa tanpa Tuhan ini saya nggak akan mampu untuk melewati hari-hari saya yang hampir 11 tahun tepatnya. Dan puji Tuhan saya menemukan talenta bisa menciptakan lagu di tempat inilah gitu. Dan saya menciptakan sebuah lagu pujian, judulnya Jiwaku Melekat Kepadamu. Amin. Lagu ini benar-benar berdasarkan pengalaman hidup saya bersama Tuhan. Saya rindu lagu pujian saya ini bisa memberkati kita semua. Jadi dengan pujian ini, Amin. Recording stopped. bisa memberkati kita semua dan menguatkan kita semua bahwa ketika kita tidak melekat pada Tuhan, kita nggak akan kuat melewati hari-hari kita. Itu saya mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Pak Andreas, Pak Daniel Alexander, dan semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Saksian, oh, Deborah, Ya, kesaksian pulang tanggal 13 ini, bagaimana? ya, Deborah bersyukur tanggal 13 Februari akan segera bebas. Setelah hampir 11 tahun Deborah ada di tempat ini, Deborah ada di sekolah kehidupan ini karena kasus narkoba. Dan yang Deborah rasakan bahwa pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Tuhan gak pernah sedetik pun meninggalkan aku. Tuhan selalu setia dan Tuhan sangat mengerti. Dan Deborah
lain juga pasti akan kuat melewati hari-hari. Terus melekat sama Tuhan. Tuhan memberkati. Itu aja Pak Andreas. Ya, waktu mamamu meninggal, ceritakan kesaksian di mana tim Korak yang juga membantu, terutama Saya Ricky. juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ricky. Waktu mamanya meninggal di Riau. Yang 3 bulan lalu pas Mama Deborah meninggal, Bapak Pendeta Ricky sudah membantu untuk menyambungkan keluarga Deborah untuk mengikuti proses pemakaman, penutupan peti. Saya mengucapkan terima kasih dengan Pak Andreas dan Pendeta Ricky dan semua tim pelayanan yang sudah memberikan kemudahan kepada Deborah untuk melihat acara penguburan Mama. Itu aja Pak. Iya. Ya, udah nggak usah pikirin yang di Nusa Kambangan ya. Langsung pulang aja. Iya, langsung pulang. Mohon bantu doanya ya Pak Andreas, biar perjalanan lancar. Udah ya Pak Andreas. Ya. Tuhan memberkati, terima kasih. Selamat. Ya, selamat buat Bu Deborah ya. Tuhan memberkati ya. Silahkan Pak Andreas. Pak Barnabas. Setelah itu kita tutup doa dulu ya. Pak Barnabas. Oh iya, sebentar. Monggo Pak, silakan. Ditunggu. Ya, Habis sebentar. kita akan tutup doa ya. Sebentar, saya habis ada telepon ini. Tak tutup dulu, baru masuk lagi. Ibu Aulia, itu hadir Ibu Aulia ya? Ada Pak, ada. Dia ingin bersaksi. Apa yang mau disampaikan? Unek-unek ya. Mau ditutup dulu katanya. Hah? Mau ditutup doa dulu. Tutup doa dulu. Ya. Baik, karena Pak Barnabas rupanya berhalangan ya. Bisa. Oh, silakan Pak. Monggo Pak, ditunggu ini Pak. Koden, ada orang yang suka menghafalkan firman Tuhan. Apakah menghafal firman Tuhan itu termasuk dalam menabung firman yang diucapkan tadi? Terima kasih, itu saja. Ya, menghafalkan, membaca itu juga berupa tabungan. Tetapi ingat, bunganya ada enggak? Nah, kalau bunga dari firman itu enggak nyata di hidupnya, maaf, kelakuannya enggak berubah, mulutnya tetap rusak, suka gosip, ngomongin orang, susah mengampuni, hidupnya tidak kudus, maka menghafalkan firman tidak ada gunanya. Karena enggak merubah hidup. Jadi bertobat dulu ya. Bukan. Justru karena firman orang itu bisa berubah. Seperti kita makan. Ya. Makanan yang kita makan itu pasti berdampak ke hidup kita. Contoh, kenapa kita bisa mencret? Karena makanan yang kotor. Kenapa kolesterol kita bisa tinggi, merusak kesehatan? Karena kita salah makan yang berminyak. Tidak disertai olahraga. Jadi bukan soal pertobatan Pak Barnabas. Kalau firman itu betul-betul makanan kita, tabungan kita, hidup ini pasti berubah. Itu nggak usah dibuat-buat. Itu dengan sendirinya. Makan yang bekas kena lalat, yang ditempeli lalat, pasti kita akan sakit. Jadi coba diubah konsepnya. Bukan bertobat dulu, enggak. Karena firman itu kita berubah. Maksud saya bertobat dari hanya formalitas menghafal, tapi... Oh iya, betul. Tapi lagi sekali itu nggak bisa dibuat-buat otomatis. Ya, makanan kotor buat tipes, buat mencret, disentri.
Makanan sehat, buat hidup itu sehat. Maka itu Tuhan Yesus berkata di Yohanes 6, firman ini makanan. Terus Mazmur 107, firman ini obat. Nah, itu dia. Ya, kalau ya, puji Tuhan. Ya, Jeff, lanjut. Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi ya yang ingin bertanya atau menambahkan sesuatu. Kita akan tutup hari ini ya. Sekali lagi terima kasih Bapak Daniel yang sudah selalu memberkati kita dengan firman Sama-sama. Tuhan. Kita percaya ya bahwa tabungan kita ya seperti ayat yang saya juga kirim, biarlah hati kita tempat untuk menyimpan perkataannya Tuhan ya. Amin. Bukan perkataan orang, karena kita kadang-kadang juga suka di PHP-in bisa loh ya. Kadang-kadang wah, lebih baik kita simpan perkataan Tuhan yang Tuhan itu luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur hari ini kita boleh digarap kembali hati kita oleh firman Tuhan, supaya kita punya tabungan yang baik, yaitu firman Tuhan dalam hidup kita ya. Firman yang mengubahkan kehidupan setiap kita semuanya. Baik, terima kasih buat kebersamaan kita hari ini. Kiranya hari ini semuanya lebih baik dari yang kemarin, tambah menyenangkan, tambah jadi berkat semuanya ya. Baik, kita akan tutup. Apakah Makale masih ada hari ini? Atau sudah keluar duluan? Kayaknya sudah tidak ada ya, Makale ya. Oh, masih ada. Silakan Makale, masih ada. Untuk tutup dalam doa, Makale. Terima kasih buat Bapak Ibu petugas, sekali lagi. Buat perhatian semuanya, Tuhan Yesus memberkati ya. Silakan dari Makale untuk tutup dalam doa. Mana Makale? Ini dia Makale. Makale siap berdoa. Kalau belum siap, kita pindah ke Semarang. Deborah, tutup doa. Oke deh ya, kita ganti Semarang ya. Silakan. Bu Deborah tadi mengucap syukur sama Tuhan, tutup dalam doa. Langsung aja di depan mic atau Oke. Baik, kita berdoa. Oh, Makale, silakan Makale. Baik. Pujian syukur kembali kami naikkan kepadamu Bapa atas berkat pertolonganmu yang sudah kami nikmati dalam sepanjang pemberitaan dalam firman-Mu. Bapa, biarlah lewat kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengar saat siang hari ini, itu akan semakin menguatkan iman percaya kami. Amin. Jalani hidup kami yang ada ini, biarlah dalam firman-Mu ini adalah sebuah jawaban yang pasti untuk menghadapi proses demi proses yang kami hadapi Bapa. Oleh sebab itu Bapa, berkati kami semua, berkati firman-Mu ini, termantaikan firman-Mu Bapa, biarlah firman-Mu ini terus menjadi suluh pedoman untuk menjalani kehidupan kami yang masih ada ini. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu. Biarlah dalam pelayanan hamba-Mu Bapa, pemakaian-Mu selalu menjadi bagian hamba-Mu. Dalam bentuk apapun pelayanan hamba-Mu, Allah terus mengurapi, sehingga dalam pelayanan hamba-Mu semakin akan dipakai oleh Allah untuk kemuliaan hormat bagi nama-Mu. Ini ucapan doa syukur kami Bapa, kami minta dan alaskan demi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, kita akan kembali bertemu hari Rabu di waktu yang sama. Selamat kembali beraktivitas ya.
Tuhan memberkati kita semuanya. God bless. Puji Tuhan Yesus. Tuhan. Ya, sampai ketemu lagi ya semuanya.